Saudaraku, sementara Rifanul Mulki tidak tersentuh di puncak klasemen top skor Proliga 2024 untuk sektor putra. Spiker asing Gresik Petrokimia mengambil alih posisi pertama di sektor putri. Polina Rahimova memimpin klasemen top skor Proliga 2024 setelah berakhirnya pekan kedua pada Minggu 5 Mei 2024 di Gor Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Pemain dengan pengalaman bertanding di Liga Italia dan Liga Turki tersebut telah mengemas 90 poin dari 4 pertandingan yang telah dijalaninya bersama Gresik Petrokimia. Koleksi poin Rahimova meningkat tajam setelah pertandingan 5 set dengan Jakarta Electric PLN pada minggu kemarin. Pemain asal Azerbaijan tersebut mencetak 35 poin. Poin terbanyak dalam satu pertandingan di Proliga musim ini. Rahimova menggeser penyerang asing Bandung BJB tanda mata Jovana Brakosevic juga sudah tampil 4 kali dengan margin 8 poin. Sayangnya, ketajaman Rahimova tidak cukup untuk membawa tim tradisional Proliga tersebut untuk keluar dari tren buruk. Petrokimia belum pernah sekalipun menang pada awal musim ini. Pelatih kawakan Rizko Herlambang yang ditunjuk untuk menggantikan Pedro Lillipelli sebagai pelatih utama pada pekan kedua ini juga masih meraba-raba. Dalam konferensi pers setelah kekalahan tipis dari Electric PLN, Rizko mengeluhkan kekurangan di posisi setter. Musim ini Petrokimia mengandalkan Toser yang seluruhnya merupakan pemain muda, termasuk Ajeng Nur Cahaya yang menjadi starter. Toser kami pernah ikut Proliga tahun lalu tapi tidak pernah masuk line up, ucap ex-pelatih Timnas Putri Indonesia itu. Menurut saya dengan kondisi itu saya apresiasi dengan bermain dan masih bisa memperlihatkan performa yang bagus. Beda cerita kalau saya punya setter senior, saya nggak perlu tekniknya bagus untuk toser, asal bisa mengumpan saja. Situasi ini diperparah dengan kondisi Ajeng yang tidak fit. Meski mungkin dia juga ada beban pikiran, anak seumuran itu dikasih tugas, dikasih beban buat jadi setter. Ucap Rizko tentang anak asuhnya yang baru akan berusia 18 tahun. Setter itu kan ibarat juru masak, dia harus tahu bola medi, harus tahu bola semua pemain. Ya dengan kondisi seperti ini saya harus maksimalkan. Rizko merasa situasi akan lebih baik jika dia sejak awal dipercaya untuk menunggangi tim. Dengan demikian dia bisa menggait setter-setter kepercayaannya. Rencana Rizko kini memaksimalkan apa yang ada, dia berharap toser-toser mudanya makin berkembang seiring bertambahnya jam terbang. Alhamdulillah kalau menurut saya sudah bagus, cuma kan masih pemain junior. Alhamdulillah kalau menurut saya sudah bagus, cuman kan masih pemain junior. Kalau teknik dia mumpuni, tapi mungkin pengalaman bermain yang belum ada. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya makin matang tandasnya. Putaran pertama Proliga 2024 akan dilanjutkan dengan pekan ketiga pada 9 hingga 12 Mei mendatang di gedung PSJJ Palembang, Sumatera Selatan. Klasemen top skor Proliga 2024. Untuk sektor putra, Rifanul Mulki mengemas 86 poin. Kemudian di posisi kedua, Farhan Halim dari Stinbin mengemas 65 poin. Kemudian, Renan Wiyati, pemain asing asal Lavani, mengemas 54 poin. Dilanjutkan di posisi keempat, Poria Yalip dari Pertamina Pertamax mengemas 51 poin. Kemudian di posisi kelima, Leandro Martins dari Sukun Badak mengemas 47 poin. Selanjutnya di posisi ke-6, Daudi Okelo dari Bayangkara Presisi mengemas 44 poin. Di posisi ke-7 ada Sandi Akbar dari Jakarta Pertamina Pertamax yang sudah mengemas 43 poin. Kemudian di posisi ke-8, Muhammad Reza Bek dari Lavani yang telah mengemas 41 poin. Di posisi ke-9 ada Pedro Molina dari Stinbin yang mengemas 41 poin. Kemudian di posisi 10, Armin Afshir Farbang
Kemudian di posisi 10, Armin Afshirfar dari Bank Sumsel Babel yang telah mengemas 41 poin. Di posisi ke-11 ada Numori Keta dari Bayangkara Presisi yang telah mengemas 40 poin. Kemudian di posisi 12, Gokang Gogoch dari Sukun Badak yang telah mengemas 40 poin. Kemudian di posisi ke-13 ada Sigit Ardian dari Bank Sumsel Babel yang telah mengemas 40 poin. Di posisi ke-14 ada Fahri Septian dari Lavani yang telah mengemas 36 poin. Disusul Agil Angga Anggara yang berada di posisi ke-15 yang telah mengemas 35 poin. Untuk top skor di sektor putri, posisi pertama dihuni Polina Rahimova dari Gresik Petrokimia yang telah mengemas 90 poin. Di posisi kedua, Jovana Brakosevic dari Bandung BJB Tanda Mata yang telah mengemas 82 poin. Kemudian di posisi ketiga, Polina Semanova dari Pertamina Enduro yang telah mengemas 82 poin. Kemudian di posisi keempat, Katerina Zitkova dari Elektrik PLN yang telah mengemas 71 poin. Kemudian di posisi kelima ada Hana Daviskiba dari Bandung BJB Tanda Mata yang telah mengemas 66 poin. Kemudian di posisi ke-6, Irina Voronkova dari Popsivo Polwan yang telah mengemas 65 poin. Dan di peringkat ke-7, Giovanna Milana dari Pertamina Enduro telah mengemas 63 poin. Di peringkat ke-8, Bodana Anisova dari Gresik Petrokimia telah mengemas 61 poin. Di peringkat ke-9, Liu Yanhan dari Livin Mandiri 56 poin. Di peringkat ke-10, Madison Kingdom. Madison Kingdom dari Popsivo Polwan telah mengemas 52 poin. Di peringkat ke-11, Kasauna Williams dari Jakarta Bin yang telah mengemas 51 poin. Di posisi ke-12, Karstalo dari Livin Mandiri yang telah mengemas 49 poin. Selanjutnya di posisi ke-13 ada Indra Sorokaite dari Elektrik PLN yang telah mengemas 46 poin. Di posisi ke-14, Arsela Nuari dari Popsivo Polwan. Di peringkat ke-14 ada Arsela Nuari dari Popsivo Polwan yang telah mengemas 43 poin. Selanjutnya di posisi ke-15 ada Nurlaili Kusuma yang memperkuat Elektrik PLN yang telah mengemas 42 poin.